Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulida Nazara, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta semester 4. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang gizi seimbang untuk ibu hamil dan pencegahan dini stunting, ya. Untuk tujuan pembahasan ini untuk mengetahui apa saja gizi seimbang dalam kehamilan dan bagaimana cara pencegahan dini stunting selama kehamilan. Untuk kontak waktunya saya kontak waktunya sampai 7 menit, ya. Apakah begitu dia? Langsung saja ya, Pak, ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian gizi seimbang dalam kehamilan. Apakah ibu sudah tahu apa gizi seimbang? Belum, ya. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Dalam memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, kemudian perilaku kehidupan bersih, ya. Apa sih penyebab stunting? Penyebab paling utama adalah kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Kekurangan gizi dapat berupa kekurangannya jumlah asupan makanan, kemudian kualitas makanan yang kurang baik juga, seperti kurangnya variasi makanan. Jadinya makanannya bervariasi, yang nggak sambil aja, nggak daging aja, gitu, jadi dicampur. Apa sih pengaruh gizi dalam kehamilan? Nah, pengaruhnya itu perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu, karena kebutuhan gizi berasal dari ibu. Beberapa resiko dapat terjadi jika ibu mengalami gizi, antara lain pendarahan, abortus, bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, kemudian kenaikan berat badannya rendah selama kehamilan itu lingkarannya ini kurang dari 3,5 cm. Kemudian untuk yang kedua, menjelaskan pencegahan dini stunting, ya Bu, ya. Selama kehamilan itu ada cara. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian kedua, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, ya Bu, ya. Minimal 6 kali AMC, ya. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hindari paparan asap rokok. Berolahraga secara rutin. Kemudian manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu dalam kehamilan normal. Kemudian membentuk kehamilan dengan aman dan baik, ya Bu, ya. Nah, ibu memperoleh gizi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Nah, untuk menyusui itu tuh 0 sampai 6 bulan, ya Bu, ya, itu tidak boleh dikasih apapun kecuali ASI. Kalau untuk MPASI nanti mungkin 6 bulanan, ya Bu, ya. Berarti itu kita mau anak itu mau nyusu itu harus yang dari ibunya aja toh? Iya, yang susu formula. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa saja persiapan dan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Gizi seimbang untuk ibu hamil mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin. Nah, bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti zat lemak ibu sebagai sumber kalori, kemudian zat gizi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai zat gizi bersih pada janin, ya Bu, ya. Nah, ibu harus mengetahui apa saja persiapan dan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Adapun kebutuhan nutrisinya itu ada karbohidrat, yaitu merupakan sumber utama atau tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Contohnya kayak nasi, kentang, seperti itu, ya. Ubi, ini masuk juga nggak? Iya, masuk juga, Bu. Kemudian ada protein. Nah, protein diperlukan untuk pertumbuhan janin, uterus, jaringan payudara, kemudian penambahan darah ibu. Nah, protein itu ada 2, protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani itu kayak daging, telur, seperti itu, Bu. Nah, kalau misalnya protein nabati itu kayak kacang-kacangan, seperti itu. Tumbuh-tumbuhan lah ya, Kak, ya? Iya, kacang panjang, tahu, tempe, gitu, ya. Iya. Kemudian ada vitamin A, itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jika kekurangan vitamin A, dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan rendah. Nah, untuk sumber vitamin A itu ada kuning telur, mentega, wortel, gitu, ya Bu, ya. Nangka juga bisa. Kemudian vitamin B6 pentingnya untuk pembuatan asam amino, yaitu bahan protein di dalam tubuh. B6 itu seperti hari roti, daging ayam tak berlemak, seperti itu, ya. Kemudian ada vitamin C. Jika kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan keracunan kehamilan atau pecah dini. Nah, vitamin C juga berguna untuk mencegah terjadinya ruptur membran. Nah, kalau misalnya untuk vitamin C itu kayak jeruk gitu, ya Bu, ya, jamur biji, seperti itu. Nah, asam folat ini
wajib dikonsumsi bagi ibu hamil yang khususnya pada trimester 1. Yang ini kita kan ibu di trimester 1 ya. Oke. Nah, itu baik banget Bu. Nah, itu yang biasanya dikasih itu toh enggak? Tablet FE gitu juga ya. Oh iya. Nah, asam folat diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, mencegah anemia juga Bu. Nah, asam folat itu bisa ada sayuran seperti itu bayam, brokoli, gitu Bu. Kemudian kalsium digunakan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin. Nah, itu tuh juga terdapat pada susu, keju, seperti itu, kacang, sayur daun hijau, seperti itu. Kemudian zat gizi. Bagi buah hamil penting untuk pembentukan dan pertahanan sel darah merah. Nah, kebutuhan ini dapat dipengaruhi dari makanan yang kaya akan zat besi seperti daging berwarna merah tadi Bu, kayak hati, ikan, dan terus seperti itu Bu. Baik Bu, itu sedikit penjelasan dari saya. Apakah Bu ada pertanyaan? Ini Mbak, tadi tuh kan sebelumnya tuh saat ini kan ngomongin yang di lengan-lengan itu toh. Ya. Nah itu normalnya itu tuh berapa Mbak? Normalnya itu 22,5 cm, 23,5 cm. 3,5. Kemarin pas Ibu kunjungan ulang itu berapa Bu lilahnya Ibu? Kemarin itu saya 24, itu udah normal loh. Iya, sudah normal Bu. Mungkin untuk hamil mungkin bisa ditambah lagi ya Bu, yang 25, 26 seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk penjelasan ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.